Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami lagi berkunjung ke salah satu pengusaha batik ya, yang ada di Pungsari, Kecamatan Plupo, di tempat Mas Faisal. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah juga sehat Mas Faisal. Kebetulan Mas Faisal ini adalah salah satu pengusaha batik Mas Faisal ya. Udah tahun berapa Mas memulai usaha batik ini? Oh, kalau mulainya sudah lama sekali Pak. Kan dari dulu berdirinya karena bapak kan gitu. Oh gitu. Kan generasi penerusnya. Oh gitu ya. Untuk batiknya ini namanya apa Mas itu? Batik Nur Hasida. Oh Nur Hasida ya gitu. Batik Nur Hasida. Terus produk-produknya seperti ini aja. Nggih. Beberapa jenis aja Mas ini. Nggih. Kita ada 3 jenis. 3 jenis ya. Produksinya ada di cat, kemudian ada di printing dan juga tulis. Ada juga tulis. Nah, ada 3 produk gitu. Saya ceritakan dulu ya. Okay. Saya ceritakan dulu. Jadi pabrik ya Batik Nur Hasida ini kan memang perusahaan keluarga kan. Oh gitu ya. Jadi dulu yang merintis bapak yang pertama kali bikin itu bapak kan gitu. Dulu fokusnya cuma ke satu produk. Oh gitu ya. Di batik tulis saja. Batik tulis saja ya betul. Saja. Kemudian dengan bertambahnya tahun, kemudian bertambahnya perkembangan zaman, kemudian muncullah batik printing. Batik printing. Dan muncul lagi yang namanya batik cap. Oh gitu ya. Akhirnya kan dari dulu yang merintis bapak, kemudian kita sebagai anaknya itu yang meneruskannya gitu. Gitu ya. Kemudian karena ini batik milik keluarga, jadi dalam menanganinya itu memang kita bagi tugas. Bagi tugas gitu ya. Jadi ada pemasaran sendiri, produksi sendiri. Juga mengingat sibuk semuanya. Kalau satu orang cuma mengurusi satu titik, ditambah dengan keteteran ya. Kesibukan yang lain takutnya malah keteteran. Iya betul. Gitu. Untuk pemasaran sendiri ini paling kenceng itu yang mana ini? Yang tulis, yang cap atau yang printing? Kalau rata-rata di dalam kita produksi itu yang paling kencang, yang paling laku itu ya printing. Itu yang printing ya. Karena ya selain pengerjaannya cepat, kemudian hasilnya juga bisa dikatakan bagus, peminatnya juga banyak, harganya juga terjangkau ya. Oh gitu. Mas, terus apa itu pemasarannya kemana aja? Online atau offline atau? Kita toko juga ada di BTC, kemudian di PGS, kemudian di Klewer itu juga ada. Kemudian yang dipasarkan sendiri online juga ada. Kemudian di saleskan sendiri juga ada ya. Ada. Jadi komplit ya sistem pemasarannya. Gitu. Tapi ya itu tadi kita bagi tugas ya. Bagi tugas. Pengalaman Mas pandemi kemarin itu kan saya dengar loh, tapi saya juga belum tahu jelasnya itu batik katanya agak terpukul gitu, apa gimana? Jadi terkait pandemi kemarin itu memang kalau dikatakan jatuh, kita jatuh. Karena dengan adanya PPKM ya. Dengan adanya penutupan pasar, itu juga tidak ada orderan yang masuk. Oh gitu ya. Sehingga ketika kita mau produksi itu nanti bisa produksinya, penjualnya ya. Siapa kan gitu. Akhirnya kan mau nggak mau selama 2 tahun kemarin itu kita sempat vakum 1 tahunan lebih lah. Itu 1 tahun lebihan ya. Tidak ada produksi, benar-benar nggak produksi sih? Nggak produksi sama sekali, bahkan semua karyawan diliburkan dulu ya. Kita liburkan. Padahal karyawannya berapa? Kalau dulu sebelum pandemi itu bisa dikatakan ya 130-an adalah. Oh, 130-an. Itu sama total yang batik di rumah. Yang pola itu semuanya kurang lebih ada gitu. Terus akhirnya diliburkan dulu ya. Kan itu pun sempat kami
ketika ada orderan sedikit-sedikit ya katakanlah 30, 20, 50 itu yang mengerjakan cuman kerabat dekat ya keluarga-keluarga ya. Gitu. Ya saya sendiri, adik saya, keponakan saya gitu. Karena ya mengingat karena situasi ya. kondisi seperti itu gitu loh. Tapi untuk sekarang udah pulih kan? Ya alhamdulillah Pak. Sudah perlahan ya. Sudah masuk kembali semua karyawannya. Oh kalau 100% belum. Belum ya. Karena kita juga was-was dalam artian antisipasi. Tapi kita Antisipasi, juga ya. mengamati perkembangan pasar. Ketika nanti perkembangan semakin naik, Sudah baik itu nanti panggilin bisa- semua ya. bisa kita fullkan. Tapi kalau selama ini nanti kalau belum bisa stabil ya kita sementara ngidul aja. Oh ya betul. Ya semuanya beranjak bangkit secara perlahan ya. Leres Pak gitu. Gitu. Apa itu terus apa itu karyawannya yang pola ya khususnya itu Mas. Itu pola itu kan motif ya berarti ya. Lah untuk berinovasi motif itu kan harus terus jalan. Ya. Lah itu rekomendasinya atau inspirasinya itu gimana Mas? Jadi gini, Bapak itu kan juga pandai mendesain. Oh gitu. Bapak itu ketika mau mengeluarkan motif baru itu biasanya Bapak itu punya ruangan kerja sendiri Oh gitu ya. jadi didesain sendiri, di kotak gato nih, di encang-encang nih dan lain sebagainya. Kemudian setelah jadi, kemudian menjadi satu pola karena sekarang ketika membuat motif itu juga harus digital, harus digambarkan lewat laptop dan lain sebagainya. Nah itu nanti baru dilempar ke yang ahli desain. Ahli desain. Oh, perkiraannya seperti ini gitu ya. Perkiraan seperti itu. Ahli desain tinggal menyempurnakan saja. Karena kan itu ada Pak, kalau dibuat ukuran 2,4 atau 2 meter itu nanti wujudnya kertas panjang. Ukuran panjang ya. Nah itu nanti di print dalam wujud gambar, habis itu baru diadruk jadi motif-motif seperti ini. Soalnya kan kuncinya di desain itu ya. Kuncinya Kalau di desain. kalau motif-motifnya bagus, paling pembeli juga tertarik itu. Terus Kunci Mas, kunci dari kualitas produk itu tergantung pada apa Mas? kalau kualitasnya pun yang pertama bahan baku. Bahan baku. Bahan baku itu sangat menentukan juga. Karena dari bahan baku kan juga harganya beraneka ragam. Iya betul. Ada yang menengah, ada yang atas, ada yang rendah. Itu yang pertama harus diperhatikan. Kemudian dalam pengerjaan. Dalam pengerjaan ya. Dalam pengerjaan itu juga tidak bisa teledor. Dalam artian yang namanya zat pengancing itu juga ada batas waktu maksimalnya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan, tidak boleh sembrono. Ketika sudah mencapai batas waktu maksimal itu ya sesegera mungkin harus segera diperbaiki kan gitu. Oh gitu ya. Jadi harus benar-benar teliti juga ya. Jadi Persaingan kan sekarang banyak Mas. Itu ya agar batik sini ya bisa tetap di hati pelanggan itu. Tips suksesnya gimana kira-kira? kalau saya di bagian produksi itu yang penting menjaga kualitas. Menjaga kualitas ya. Oke. Yang penting menjaga kualitas. Kalau memang resepnya segitu, semaksimalnya jangan ada yang dikurangi. Jangan dikurangi ya. Walaupun bahan baku semuanya Naik ya. Oh gitu. karena ya bisa sih ketika mungkin di otak-atik dan sebagainya nanti bisa agak minim, agak menekan biaya daripada produksi, tapi untuk menjamin kualitasnya ya. Jadi untuk bisa berkompetisi dan bisa menjaga para pelanggan ya tetap jaga kualitas saja. Kuncinya ya Mas. Semaksimalnya kita pertahankan di situ, walaupun mungkin semakin kedepannya yang usaha batik juga banyak. Semakin banyak ya. Tapi kita juga percaya wong rezeki itu sudah diatur ya. Pokoknya kita bekerja optimis saja ya. Optimis. Terus update kemampuan ya. Kalau pengen pesan di sini itu minimal berapa Mas orderan pesannya itu? Ya kalau seragaman ya minimal ya 30 lah. 30 potong ya, itu bisa ya. Tapi selama pandemi kemarin, misalkan pesennya 10 ya kita buat. Oh gitu. Pandemi kemarin. Tapi sekarang minimal 30 aja. Minimal 30. Itu kena harga berapa Mas? Kalau misalnya pesan 30 potong misalnya itu
Nah nanti langsung ketemu dari pihak pemasaran. Pemasaran Langsung aja. kesini aja. Oh gitu. Biar penasaran. Biar penasaran. Yang jelas harganya bersaing ya. Ya. Harga bersaing, kualitasnya juga nggak kalah kan gitu. Kalau di sini alamatnya mana Mas? Tepatnya Mas? Di sini Kebak Sari, Kebak Sari, RT 06, RT 06, Sari, Plupo Sragen. Bung Sari belum Sragen. Kalau kontak personnya? Kalau kontak personnya 081 325 165 324. Oh, Itu nomor saya. Oh, gitu Tapi ya. nanti kalau mau kerjasama ya tak lempar di bagian pemasaran. Gitu. Biar Tapi nanti kalau pesan kerjanya- jenengan bisa ya? Iya bisa. Oh, gitu. Jadi teman-teman, ini adalah Mas Faisal yang luar biasa ya. Produk batiknya saya juga pernah liputan batik di beberapa, tapi memang tak lihat batik Mas Faisal ini lebih bagus ya kualitasnya teman-teman. Jadi kalau mau pesan jangan ragu, bisa hubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Saya juga mau pesan teman-teman. Terima kasih Mas Faisal atas obrolannya. Sama Pak Budi. Semoga panjenengan masih muda bisa terus sukses berkembang, Amin. yang tentunya juga bisa menginspirasi Iya. kaum muda yang lain dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Matur nuwun atas waktunya. Sami-sami. Itu tadi teman-teman ya obrolan singkat kita dengan Mas Faisal. Semoga kita bisa menginspirasi keberhasilan beliau dan kita bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya bermanfaat. Terima kasih. Selamat menyimak video cerita sukses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.